Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nurani Handayani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 7 Yogyakarta, Kota Yogyakarta. Berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4. Tugas 1.4.A.6. Penerapan segitiga restitusi dengan peserta didik di sekolah pada modul 1.4. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen 2004. Segitiga restitusi atau implementasi segitiga restitusi ada 3 hal, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Yang pertama, penghukum, yang kedua, pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang ketiga pemantau, dan yang kelima manajer. Berikut adalah kasus yang terjadi yang saya alami ketika mengajar. Kasus 1. Bu Nur mengajar di kelas 8F pada jam ke-7 sampai dengan 8. Jam pelajaran tersebut dilaksanakan setelah istirahat kedua, yaitu pukul 12.40. Memang, waktu istirahat kedua lebih lama karena siswa muslim harus ibadah sholat zuhur terlebih dahulu. Dan kebetulan masjid sekolah gedungnya terpisah oleh jalan dengan gedung sekolah utama. Kebetulan kelas 8F semua muslim. Setelah istirahat selesai dan bel pelajaran berbunyi, Bu Nur segera bersiap dan memasuki kelas 8F. Seperti biasa, Bu Nur membuka pelajaran dan mempresensi peserta didik dengan cara menanyakan, "Apakah sudah masuk kelas semua anak-anak?" Salah satu siswa pun menjawab, "Masih 3 Bu yang belum masuk kelas." Kemudian, "Oh iya, siapa saja Dok?" Bu Nur menanyakan, "Ada Farhan, Marsi, sama Alvin Bu." "Oh ya, terima kasih informasinya Dok." Bu Nur pun kemudian melanjutkan pelajaran. Setelah kurang lebih 5 menit, Bu Nur melakukan pembelajaran, ada suara pintu diketuk. Ternyata Farhan, Marsi, dan Alvin meminta izin untuk mengikuti pelajaran. Bu Nur pun mengizinkan mereka masuk dan mengikuti pelajaran dengan baik. Mereka juga meminta maaf atas keterlambatan mereka. Bu Nur pun melanjutkan pelajaran hingga selesai. Selesai pelajaran, Bu Nur mendapat laporan dari Bapak Satpam. Ada beberapa siswa kelas 8 yang keluar dari lingkungan sekolah. Berikut segitiga restitusi yang saya lakukan kepada Farhan, Marsi, dan Alvin. Mas Farhan, Mas Alvin, dan Mas Marsi, tahu nggak Ibu memanggil kalian, minta menemui Ibu ke sini karena apa? Jajan di luar, ya. Tadi Ibu itu mendapat laporan bahwa dari Pak Satpam ada beberapa anak itu keluar dari lingkungan sekolah di istirahat kedua. Nah, sekarang setelah istirahat kedua itu pelajarannya Ibu, sehingga kalian masuk kelasnya menjadi telat. Nah, sekarang saya tanya, Mas Farhan, apa alasan Mas Farhan tadi pada waktu istirahat kedua itu kok bisa sampai keluar lingkungan sekolah, padahal gerbangnya ditutup? Pertama Ikut siapa? kelas lain Bu. Oh, ikut kelas lain. Kalau Mas Alvin Diajak Farhan Bu. diajak Farhan. Kalau Mas Marsi,
Oh, mau jajan sekalian. Padahal di dalam sekolah udah ada kantin. Biasanya enak di luar. Jajannya enak di luar. Kenapa di luar ada angkringan ya? Ya Bu, sama. Ada. Lebih murah Bu. Oh, ada tempura di angkringan lebih murah. Terus ibu mau tanya, kok kalian bisa keluar padahal gerbangnya sudah ditutup sama Pak Satpam? Kan ikut Bu, ngumpet-ngumpet. Ngumpetnya? Masuk kamu mau naik pagar gitu? Enggak. Ada yang izin nyintil Bu. Oh, ada yang izin keluar gitu, maksudnya mau beli apa gitu? Ya. Baru izinnya. Padahal kan istirahat memang ditutup ya. Kamu berarti sudah berbohong tadi. Nah, Mas Maksi, Mas Alvin sama Mas Farhan, ibu tanya, kira-kira kalian sadar nggak kalau salah? Sadar, baik. Kalau kalian sadar, terus itu melanggar peraturan sekolah nggak? Melanggar. Nah, kalian berarti sadar, yakin kalau kalian melakukan pelanggaran ya? Sadar bahwa kalian melanggar peraturan sekolah ya? Ya, karena mungkin selain itu, masuk bergerombol tadi itunya, pamitnya? Biasanya dua-dua. Atau bisa lewat pintu itu ya, musola ya, masjid ya. Karena masjid kita memang terpisah dengan lokasi di sekolah, sehingga di jam istirahat kedua itu memang gerbang yang belakang itu dibuka, sehingga kalian mau sholat terus kalian kabur ya. Iya, yaudah. Berarti ibu tanya, sekarang kalian sudah yakin kalau salah? Mengakui kalau salah? Ya. Terus ibu tanya, kalau salah berarti kalian menerima konsekuensinya. Ya, itu jelas karena peraturan sekolah nanti ada konsekuensinya. Nah, ini sekarang karena berhubung setelah istirahat ini jam pelajaran ibu tanya dulu, kalian mau apa ya? Meminta maaf atau mau merubah ke ibu apa? Besok masuknya lebih tepat waktu, bisa nggak keluar. Besok lebih tepat waktu dan nggak keluar. Itu Farhan. Mas Alvin? Sebelum bel masuk udah di kelas Bu. Sebelum bel masuk udah di kelas. Mas Marsi? Di kelas. Di kelas. Ya berarti tetap nggak keluar ya? Ya keluar paling cuma jajan habis itu masuk lagi. Ya, dan kalau sholat karena di belakang kalian harus tetap melaksanakan ibadah, tapi ojo nyolong-nyolong keluar, begitu. Ya, itu ya kalian konsekuensinya sama ibu. Berarti besok minggu depan ibu masuk, saya lihat nih, Marsi, Alvin, Farhan sudah bersiap belum nih di kelas? Kalau belum, wah berarti melanggar lagi, ada konsekuensinya lagi, gitu. Ya udah. Ya sudah, kalau begitu Mas Marsi, Mas Alvin, Mas Farhan, terima kasih atas waktunya sudah memenuhi panggilan ibu ya, dan kalian sudah mengakui kesalahan. Besok ibu akan melihat perubahan pada diri kalian ya. Itu ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu melanggar peraturan sekolah enggak? Nah, pada skenario kasus 2, Bu Nur sebagai wali kelas 8F mendapat laporan dari Bu Rini bahwa pada saat pelajaran beliau kedapatan Egi sedang mengoperasikan gadgetnya. Padahal sesuai kesepakatan pelajaran Bu Rini, semua gadget masuk ke dalam tas masing-masing. Akan tetapi, Egi memasukkannya ke dalam laci. Nah, dari kasus ini, Bu Nur sebagai wali kelas melakukan segitiga restitusi kepada Egi. Guru, terima kasih Mbak Egi sudah mau datang memenuhi panggilan Ibu. Mbak Egi tahu kenapa Ibu memanggil kamu, Dok? Tidak tahu, Bu. Nah, begini, Dok. Ibu memanggil kamu ke sini karena Ibu ada laporan dari Bu Rini kalau tadi Egi memainkan gadget pada saat pelajaran. Apakah betul itu, Dok? Iya Bu, benar. Oh iya, tidak apa-apa, Dok. Yang namanya melakukan kesalahan itu hal yang wajar. Lanjutan. Siswa, iya Bu, guru. Nah, sekarang Ibu tanya, Egi kenapa kok mainan HP?
karena pengen lihat sosmed, Bu. Nah, apalagi melihat sosmed. Berarti kurang tepat ya penggunaannya? Iya, Bu. Terus Bu Nur tanya sekarang, untuk memperbaikinya Mbak Egi harus ngapain? Meminta maaf ke Bu Rini dan mengikuti pelajaran dengan tertib, Bu. Iya, bagus, Nduk. Ya sudah, kalau begitu, Egi boleh melanjutkan istirahatnya. Mbak Egi, terima kasih sudah memenuhi panggilan Ibu untuk datang ke sini. Ibu mau tanya, Mbak Egi tahu nggak kok Ibu manggil Mbak Egi ke sini? Tahu. Nggak tahu. Baik, kalau nggak tahu Ibu akan beritahu. Tadi Bu Rini menyampaikan ke Ibu, karena Ibu wali kelas kamu, Ibu Rini menyampaikan ketika pelajaran seni budaya, Egi diam-diam memainkan HP. Padahal sudah kesepakatan kelas kalau tidak boleh bermain HP saat pelajaran. Nah, Mbak Egi nggak apa-apa, Bu Nur memahami kalau kesalahan itu wajar dan bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, sekarang Mbak Egi, Ibu tanya, kenapa Mbak Egi tadi mainan HP? Tadi aku membuka sosmed. Ya itu memang jelas salah, karena waktunya belajar sebaiknya mendengarkan atau sebaiknya mengerjakan dengan baik. Tetapi Mbak Egi ini ya, aku penasaran di dalam sosmed ada apa. Nggak apa-apa. Nah, akan tetapi besok Mbak Egi bisa lebih bijak dalam menggunakan HP, tahu tempat, tahu waktu, begitu ya, nggak apa-apa. Terus Ibu mau tanya, Mbak, berarti dengan keadaan seperti ini Mbak Egi nanti harus ngapain? Tidak akan menghapus pelajaran dan belajar mengajar. Pinter, iya, benar, setuju kalau itu. Terus dengan Bu Rini nanti Mbak Egi mau ngapain? Meminta maaf, ya, karena kalau bersalah memang kita harus saling memaafkan dan meminta maaf sama beliau. Ya, Mbak Egi nggak apa-apa, nanti minta maaf, terus besok kedepannya lebih giat lagi ya belajarnya. Ya, baik, begitu saja, karena Ibu sebagai wali kelas membimbing Mbak Egi supaya teman-teman dan Mbak Egi lebih baik lagi nanti. Terima kasih Mbak Egi atas kedatangannya, sudah Ibu panggil dan Ibu sudah mengklarifikasi dan memvalidasi kesalahan Mbak Egi di dalam pelajaran. Gitu ya, Nduk? Apa ya? Ya, boleh silakan sekarang kembali beristirahat atau sekarang jam pelajaran apa dilanjutkan. Ya, itu? Ya. Lebih rajin ya, sayang. Ya. Mbak Egi, terima kasih sudah memenuhi panggilan. Nah, demikian demonstrasi kontekstual saya pada modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.